Shalom, kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena anugerah dan kasih-Nya, kita sampai saat ini masih bisa bertahan dalam proses belajar mengajar kebenaran firman Tuhan untuk kesekian kalinya. Ini semata-mata hanya anugerah Tuhan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saya masih setia untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara juga masih setia oleh karena anugerah Tuhan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan pada akhirnya kita bertumbuh bersama-sama menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan belajar dari Mazmur 28 ayat 3 sampai 5. Mazmur 28 ayat 3 sampai 5. Kita akan mempelajari tentang persahabatan yang tulus dan jujur. Persahabatan yang tulus dan jujur. Mazmur 28 ayat 3 sampai 5. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarlah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, terkadang persahabatan ini hanya didasarkan pada kepentingan. Di dalam dunia politik tidak ada persahabatan, persekutuan yang sejati. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Tidak ada persahabatan, persekutuan yang abadi di dalam politik. Katakanlah misalnya kemarin ada seorang pengamat politik diangkat oleh pemerintahan Jokowi menjadi komisaris dalam sebuah perusahaan BUMN. Ya, sudah barang tentu dia mendapatkan gaji yang besar sekali. Tetapi tiba saatnya dia harus turun, ya mungkin oleh karena kinerjanya atau karena aliran politiknya sudah mulai beda. Pada akhirnya orang tersebut diberhentikan. Dan apa yang terjadi? Semula ketika dia menjabat sebagai komisaris BUMN, dia tidak mengkritik pemerintah, dia ada di pihak pemerintah. Tetapi ketika dia dipecat dari jabatan tersebut, mulailah dia mengkritik pemerintah dan mencari-cari kesalahan dari pemerintah. Jadi di dalam politik tidak ada persahabatan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Ya, itu yang terjadi dalam dunia politik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, demikian juga di dalam gereja. Tidak ada, saya melihat ada persekutuan yang abadi, persahabatan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan. Ya, baru ketika kepentingan kita sama, sevisi, baru ada persahabatan. Tetapi ketika visi mulai beda, lalu persahabatan berhenti. Bahkan persahabatan menjadi perseteruan. Ada musuh di dalam selimut. Itu yang terjadi di dalam gereja. Sama juga seperti di dalam perusahaan. Ya, tidak ada persahabatan di dalam perusahaan. Orang-orang bekerja bukan karena dia ingin membangun sebuah persahabatan, tetapi semata-mata dia ingin mendapatkan gaji. Tetapi ketika gaji sudah mulai di stop, dalam arti kata dia sudah di-resign, tidak lagi bekerja di dalam perusahaan tersebut, maka apa yang terjadi? Tidak ada lagi persahabatan di dalam perusahaan tersebut. Orang itu pergi meninggalkan perusahaan itu begitu saja dan tidak membangun sebuah perusahaan. Nah, tidak membangun sebuah persahabatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, Daud adalah seorang raja. Dia sadar betul sesadar-sadarnya bahwa orang-orang di sekelilingnya itu bukanlah orang-orang yang ingin mencari persahabatan. Mereka mau bersahabat tapi dengan sebuah kepentingan. Mereka berusaha untuk dekat dengan Daud supaya apa? Mungkin mereka mau mendapatkan kedudukan, sehingga
Daud di dalam ayat 3 dia mengeluh, jangan menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi hatinya penuh kejahatan. Mungkin saya percaya dia melihat orang-orang di sekelilingnya adalah orang-orang yang ramah, bermuka manis, tetapi hatinya penuh dengan kejahatan, hatinya busuk. Ya, demikian itu terjadi di dalam masyarakat maupun di dalam gereja. Kelihatan orang-orang yang ada di muka kita kelihatannya manis-manis, tetapi hatinya busuk, penuh dengan kejahatan. Bapak Ibu, tidak ada persahabatan yang sejati. Tidak ada soulmate seperti Daud dengan Yonatan. Ya, Daud mengeluhkan itu, Bapak Ibu. Di dalam persahabatan yang dibangun antara Daud dan Yonatan penuh dengan ketulusan, penuh dengan kejujuran. Tidak ada kepentingan atau maksud apapun, kecuali mereka mau saling menghormati, saling menghargai, dan terlebih lagi mereka mau saling mengasihi satu sama lain. Mereka mau berbagi hidup satu sama lain. Itulah persahabatan yang tulus dan jujur. Tidak ada kepentingan untuk diri sendiri di dalam membangun sebuah persahabatan. Sampai-sampai ketika Yonatan sudah meninggal dan anak Yonatan yang bernama Mephiboset memberontak terhadap Daud. Tapi ketika itu Daud masih mencari Mephiboset, anak Yonatan, oleh karena didasarkan persahabatan antara Daud dan Yonatan, sehingga Yonatan diajak kembali, dirangkul kembali, dan diajak tinggal di istana dan makan semeja dengan raja, yakni Daud. Persahabatan mereka, soulmate mereka, sampai kesudahannya abadi, Bapak Ibu. Itu yang terjadi dengan Daud dan Yonatan. Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau seandainya ada seorang sahabat kita yang berkhianat, ada seorang sahabat kita yang hanya membangun kepentingan diri sendiri, bukan oleh karena didasarkan mereka mau berbagi kasih, mereka mau berbagi hidup dan lain sebagainya, saling memperhatikan, saling memberi dan lain sebagainya di dalam membangun persahabatan. Mereka hanya mencari kepentingan diri mereka sendiri untuk keuntungan mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu, ayat 5 katakan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Kalau kita membangun persahabatan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih, apalagi ada di dalam gereja, artinya kita mengakui ada pekerjaan Tuhan di dalamnya, ada perbuatan tangan Tuhan. Tuhan mau memakai di dalam persekutuan kita untuk apa? Untuk supaya nama Tuhan dimuliakan. Masing-masing di antara kita sebagai seorang sahabat, kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Itulah persahabatan yang sejati. Akan tetapi kalau kita tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya di dalam persahabatan tersebut, perhatikan, akibatnya adalah ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Siapa ia? Ia dalam huruf besar dikatakan, ia adalah Tuhan akan menjatuhkan mereka. Mereka siapa? Mereka yang membangun persahabatan hanya untuk kepentingan sendiri, diri sendiri, ya, hanya untuk mencari keuntungan sendiri, nama baik sendiri dan lain sebagainya, dan tidak membangun, dan Tuhan tidak akan membangunkan mereka lagi. Bapak Ibu, hari-hari ini dibutuhkan persahabatan yang sejati. Mari kita bangun ini di dalam gereja, membangun satu komunitas yang saling mengasihi, saling menghargai, saling memberi hidup satu sama lain di dalam gereja. Kita membangun satu persekutuan yang kuat sehingga nama Tuhan dimuliakan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan bisa dijalankan melalui persekutuan kita, melalui persahabatan kita. Dan saya percaya, Bapak Ibu, Tuhan akan semakin dimuliakan di dalam gereja. Oleh karena apa? Oleh karena anak-anak Tuhan bisa menjadi model persahabatan yang sejati, yang menjadi soulmate satu sama lain. Saya percaya persahabatan kita di dalam gereja
akan juga seperti Daud dan Yonatan akan juga diwariskan kepada anak cucu kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.